Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulang kembali tentang formula dasar dan materi selanjutnya. Yang pertama kita membahas tentang formula dasar. Apa sih formula dasar? Di Microsoft Excel itu, fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Microsoft Office Excel, sum, max, min, average, dan count. Pengolahan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Office Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus. Rumus tersebut sudah kita sebutkan di atas bagaimana cara penggunaan atau fungsinya. Mari kita bahas. Yang pertama, operasi aritmatika pada Microsoft Office Excel. Yang A, plus sama dengan penjumlahan. B, min, pengurangan. C, perkalian. D, pembagian. E, perpangkatan. Dan F, persentase. Ini contoh dari ini contoh-contohnya ya dari penggunaan rumus penjumlahan. Yang pertama kita membahas tentang sum. Sum digunakan untuk penjumlahan data. Average digunakan untuk pencarian nilai tengah atau nilai rata-rata pada data. Fungsi max berfungsi untuk mencari nilai paling tinggi pada data. Fungsi min berfungsi untuk mencari nilai paling rendah pada data. Count, fungsi kali ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah data. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita pindah ke pertemuan 11. Itu kita akan membahas tentang formula right, left, dan lainnya. Nih, formula dasar Microsoft Excel. Right, pengambilan karakter dari sebelah kanan, left, ambil karakter dari sebelah kiri, mid, pilih beberapa karakter dari tengah, upper, ubah tulisan menjadi besar semua, lower, ubah tulisan menjadi kecil semua, proper, ubah tulisan pertama menjadi kalimat, if, berikan pilihan percabangan seperti berhasil atau gagal. Ini contoh penggunaan rumus right. Ini contoh penggunaan rumus left. Ini contoh dari penggunaan rumus mid. Contoh penggunaan rumus upper. Ini penggunaan contoh rumus lower. Dan ini contoh penggunaan rumus proper. Dan yang terakhir, penggunaan rumus if. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 12, yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP dan HLOOKUP. Lookup, formula atau rumus lookup itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana lookup ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula lookup dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. VLOOKUP. VLOOKUP. Sesuai dengan judulnya, VLOOKUP atau Vertical Lookup merupakan pencarian data secara vertikal atau secara ke samping. Rumus untuk penggunaan VLOOKUP ini.
VLOOKUP. Berbeda dengan VLOOKUP, VLOOKUP merupakan horizontal lookup, di mana kita mencari data ke bawah, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas pertemuan 13, yaitu sort dan validasi. Sort dan validasi. Penggunaan formula dan fungsi sort dan validasi, sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, dan mempunyai data yang sangat akurat, sangat diperlukan oleh user atau pengguna, sehingga penggunaan manajemen data sangat diperlukan. Beberapa cara melakukan manajemen data antara lain. Yang pertama, pengolahan data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem, akurasi yang sudah di-set sesuai dengan standar, kemudahan dalam penyimpanan data, pemeliharaan data tersebut, security atau keamanan untuk data, pengorganisasian di mana dapat disusun untuk kebutuhan informasi dan user, yang terakhir sumber pengambilan data yang akurat. Microsoft Office Excel memiliki fitur atau rumus untuk penggunaan dari manajemen data, yaitu sort dibagi menjadi dua, antara lain penggunaan dari A to Z atau biasa kita sebut dengan ascending. Selanjutnya yaitu kebalikannya, pengurutan dari belakang ke depan, yaitu descending. Yang kedua, validasi atau validation adalah beberapa cara untuk memastikan data tersebut. Opsi validasi akan muncul dan banyak macamnya. Kita bisa lakukan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pada data yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan 14, yaitu pivot table. Microsoft Office Excel mempunyai salah satu fitur atau fungsi yang sangat baik dalam melakukan perlengkapan data. Salah satunya bernama pivot table, di mana data yang sangat banyak atau kompleks dapat direkap dengan begitu mudahnya. Pivot table ini sangat banyak digunakan dalam dunia kerja karena penggunaannya yang mudah dalam melakukan analisis data, hamper, setiap bagian dari departemen atau divisi perusahaan penggunaan pivot table. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah pivot table dengan data penjualan komputer dalam waktu 1 tahun. Simulasi atau contoh pembuatan pivot table. Ada beberapa kondisi atau catatan ketika kita akan membuat suatu pivot table. Pastikan setiap judul sub heading tidak ada yang sama, tidak ada baris atau kolom yang tidak terisi atau kosong, karena pivot table tidak akan berjalan ketika ada data yang kosong. Tidak bisa mempunyai dua subheading atau judul karena tidak akan terbaca oleh pivot table. Selanjutnya, untuk membuat pivot table, ada beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, blok data master pada 247 table. Yang kedua, klik button insert. Yang ketiga, lalu klik pivot table. Tetap pada sheet yang sama dan menambah fitur tambahan, yaitu pivot table feeds. Pada menu pivot table terdapat beberapa fungsi, yaitu filter dapat melakukan atau membuat filter data yang akan kita pilih. Kolom membuat data langsung dibagi menjadi kolom yang kita gunakan. Round, penggunaan data menurun. Values, nilai kita dapat melihat data dengan hasilnya. Bisa berbentuk jumlah nominal ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan 15, yaitu
graphic, chart, line, pie. Pengertian grafik. Penggunaan grafik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Beberapa cara mensimulasikan data chart, line, atau pie dapat dipresentasikan sebagai berikut. Kita dapat pengolahan data dengan menggunakan bantuan menu tersebut. Combo chart dapat melakukan beberapa perubahan seperti berbentuk dari chart itu sendiri atau data yang akan dirubah. Oke, selanjutnya kita akan bahas pertemuan 16 yaitu tentang dashboard. Dashboard adalah alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Excel adalah salah satu perangkat lunak yang sangat baik untuk membuat dashboard karena fleksibilitasnya dalam penyajian data secara visual. Visualisasi data. Dashboard Excel memungkinkan Anda untuk mengubah data mentah menjadi visualisasi yang mudah dipahami, seperti grafik batang, grafik garis, atau grafik lingkaran. Ini membantu Anda dan pemangku kepentingan untuk dengan cepat melihat tren, pola, dan perbandingan dalam data. Ringkas informasi. Dashboard menyajikan ringkasan informasi yang relevan dari data yang luas. Dengan menggunakan tabel pivot atau grafik, Anda dapat mengekstrak inti dari data dengan cepat, memungkinkan penggunaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tanpa harus menganalisis seluruh data set. Monitoring kinerja. Dengan memperbaharui data secara berkala dan menggunakan grafik dinamis, Anda dapat melacak perubahan dalam kinerja dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pengambilan keputusan. Dashboard membantu dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Komunikasi efektif. Dashboard Excel memungkinkan Anda untuk menyajikan data dan hasil analisis secara visual yang mempermudah untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Otomatisasi. Dengan menggunakan fitur seperti table pivot, filter, dan formula Excel, Anda dapat membuat dashboard yang dapat diperbarui secara otomatis dengan data baru. Menyiapkan data. Sebelum membuat dashboard, pastikan Anda memiliki data yang akan digunakan. Data ini bisa berupa data penjualan, data keuangan, atau data apapun yang ingin Anda analisis dan presentasikan. Ini cara untuk membuat pivot table. Menyiapkan tampilan dashboard. Grafik adalah cara yang sangat efektif untuk menyajikan data secara visual. Anda dapat membuat berbagai jenis grafik seperti grafik batang, grafik baris, atau grafik lingkaran. Ini tampilan dashboard. Pilih data yang Anda ingin buat grafiknya, pergi ke tab Insert dan pilih jenis grafik yang Anda inginkan dari menu Chart. Pastikan grafik Anda dengan menambahkan judul, tabel sumbu, dan warna yang sesuai. Ini contohnya. Selanjutnya kita pindah ke pertemuan 17, yaitu progress bar. Progress bar adalah
tampilan grafis yang menunjukkan kemajuan atau status dari suatu proses yang sedang berlangsung. Biasanya, progres ini digunakan untuk memberikan informasi visual kepada pengguna tentang seberapa jauh proses tersebut telah berjalan atau beberapa persen yang telah diselesaikan dari total pekerjaan yang harus dilakukan. Fungsi progress bar. Yang pertama, memberikan feedback visual. Yang kedua, memperkirakan waktu tersisa. Yang ketiga, mengurangi kecemasan. Yang keempat, memfasilitasi pemantauan. Yang kelima, meningkatkan pengalaman pengguna. Cara membuat progress bar. Yang pertama, buat data untuk progress bar. Yang kedua, siapkan progress bar. Yang ketiga, atur data untuk progress bar. Yang keempat, kustomisasi progress bar. Yang kelima, selesaikan dan sesuaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan 18, yaitu dasar-dasar Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint sangat banyak digunakan di kalangan profesional ataupun akademis. Salah satu contohnya adalah ketika sedang di kelas, dosen akan menyampaikan materi melalui Microsoft PowerPoint. Mahasiswa melakukan presentasi tugas akhir skripsi, maka dari itu proses pembelajaran penggunaan media presentasi sangat direkomendasikan agar dapat meringkas materi dan memberikan poin-poinnya saja atau rangkumannya. Fungsi Microsoft Point menjelaskan suatu yang abstrak sehingga menjadi kelihatan lebih nyata atau real, membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih berkesan sehingga lebih lama diingat oleh peserta didik, membuat pembelajaran interaktif dengan memanfaatkan animasi, video, dan audio, dapat membantu memperjelas konsep.